Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Di video kali ini, saya akan membahas film American Warfighter yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang tim elit sniper yang terjebak di wilayah musuh demi menyelamatkan seseorang yang ditahan oleh komplotan teroris. Dan yang jelas, tahanan ini bukan orang biasa, karena mereka berusaha sekuat mungkin untuk melindunginya sampai harus mengorbankan nyawa. Yaudah, tanpa spoiler terlalu panjang, langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian, dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan seorang penembak jitu bernama Rusty. Dia merupakan bagian dari pasukan khusus Amerika yang bertugas untuk melenyapkan seorang penjahat. Sementara satu rekannya berjaga di dekat pintu saat mendengar sebuah suara yang mendekat. Mereka terus berkomunikasi hingga Rusty berhasil menumbangkan targetnya. Namun setelah ia menuntaskan misinya, tiba-tiba tembakan bertubi-tubi bersarang di tubuh rekannya. Ia pun segera menolong sambil berupaya membalas serangan. Namun naas, kesadaran secara perlahan merenggutnya. Beberapa bulan berselang, adegan memperlihatkan saat Rusty mendongeng putrinya yang bernama Olivia. Ya, seperti ayah dan anak normal kebanyakan. Yang jelas bukan kayak saya, yang bingung mau ngobrol apa sama bapak saya. Olivia ini terang-terangan berkata jika ia tidak mau lagi berpisah dengan Rusty. Dia ingin sang ayah selalu berada di sisinya dan tidak bekerja terlalu jauh. Rusty pun menjawab dengan memberikannya kalung bergambar naga sebagai salah satu jimat agar ia selalu merasa aman. I love you, Daddy. I love you too. Safe. Kemudian adegan beralih di sebuah hutan. Beberapa anak kecil terlihat ditahan oleh para penjahat. Tidak dijelaskan apa motifnya, tapi sudah bisa diduga jika mereka mengambil apapun yang bisa dijual. Ya, kalian pahamlah. Dan sebelum hal itu dilakukan, mereka dibuat babak belur serta melalui serentetan penyiksaan. Dan ternyata perlakuan bejat mereka sudah dipantau dari kejauhan. Rusty selaku seorang sniper melaporkan pada rekannya jika paket telah ada dalam jarak pandangnya dan bersiap untuk dipindahkan. Mereka pun terus menjelajahi hutan, melewati tempat yang curam dan berbahaya. Sementara para penjahat sedang menyelundupkan berkilo-kilo barang haram di sebuah tempat rahasia. Di saat itu pula, rekan-rekan Rusty sudah tersebar dan dalam posisi untuk menyergap. Dan ketika para penjahat lewat, salah satunya menyadari jika temannya sudah tidak ada. Ia pun kembali mundur untuk mencarinya, dan saat ia lengah, tikaman pisau langsung menewaskannya. Scorpion, you got 5 gremlins coming up on your 6. Beberapa yang tersisa pun mulai was-was saat menyadari jika satu demi satu teman telah menghilang. Dan ketika waktunya tiba, Rusty dan kawannya langsung memulai pertempuran. Starship, bogies 4 and 5 are eliminated. Scorpion, you're 9 o'clock. Satu persatu musuh mereka hajar dan tumbangkan. Rusty yang dalam posisi tersembunyi dengan mudah melepaskan pelurunya hingga menewaskan mereka. Namun tak selesai begitu saja, para penjahat terhubung dengan kamera sehingga gerak-gerik mereka sudah terekam. Puluhan musuh pun muncul berbondong-bondong, memaksa mereka untuk cekatan dalam melawan. Dan karena jumlah yang sangat timpang, rekan-rekan Rusty perlahan berguguran. Saat itulah perintah untuk mundur diserukan, tapi semuanya sudah terlambat hingga hanya Rusty lah yang tersisa seorang diri. Ia pun bergegas menuju gadis kecil tersebut, berniat menyelesaikan misi dengan membawa para anak-anak hidup-hidup. Namun setelah ia mengenalkan diri, tubuhnya justru tertembak dari belakang. Seiring dengan munculnya para penjahat, gadis kecil itu pun seakan menolak pertolongannya. Hal tersebut mengakibatkan Rusty tertembak berkali-kali, hingga perlahan ia jatuh dan tewas di sana. Ternyata adegan tersebut adalah penggalan mimpi yang baru saja Rusty alami. Kenyataannya, ia terbangun dari ranjang di sebelah istrinya yang bernama Vanessa.
Ia pun tampak sangat kalut, seolah tewasnya dia dan teman-temannya benar-benar suatu hal yang nyata. Lantas Vanessa pun menenangkannya, mengatakan jika ia hanya mengalami trauma pasca peperangan. Semua hanyalah delusi, karena teman-temannya kini dalam kondisi baik-baik saja. Namun meski sudah dijelaskan, Rusty justru menangis hingga Olive datang dan memberikannya pelukan. Listen to me. You all made it. I love you, Daddy. Vanessa pun kembali mengingatkan Rusty untuk mengecek ponselnya, di mana terdapat pesan suara yang sudah dikirim kemarin hari, bahwa teman yang bernama Lucas mengajaknya berkumpul esok hari. Namun seakan belum percaya, Rusty justru berakhir menghubungi Lucas. Mereka pun terlibat percakapan sebentar hingga pada akhirnya, Rusty percaya jika misi terakhir mereka memang sudah berhasil. Meskipun begitu, benaknya masih bertanya-tanya, siapakah gadis kecil di dalam mimpinya? What about the little girl? Keesokan hari, keluarga kecil itu menghadiri ulang tahun anaknya Buck yang kembar. Tiba di sana, mereka disambut oleh Casper serta Ai yang baru saja memiliki seorang bayi. Mereka merupakan bagian dari pasukan khusus terbaik di militer Amerika. Tak hanya itu, mereka berkumpul dengan formasi lengkap bersama pasangannya masing-masing. Hingga Lucas pun mengajaknya mengobrol dan berkata bahwa Rusty membutuhkan bantuan medis untuk traumanya. I think you need to see a professional. One is none, two is one. Mereka pun melanjutkan obrolan seru hingga tiba-tiba para pria dikirimkan sebuah pesan secara bersamaan. Entah apa isinya, namun raut wajah mereka berubah sendu seketika. Begitupun para wanita yang mengkhawatirkan hal yang sama, bahwa untuk sekali lagi, mereka ditugaskan untuk melakukan misi yang berbahaya. So better cut this up so you boys can have it real quick. Dengan terpaksa, pertemuan itu harus dibubarkan. Vanessa pun marah sekaligus sangat terpukul, lantaran ia akan berpisah dengan Rusty dalam kurun waktu yang lama. Begitupun teman-temannya merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Takut jika sewaktu-waktu orang yang mereka cinta tidak bisa kembali lagi. Kemudian saat tiba di rumah, Rusty berkata pada Olive untuk selalu melindungi ibunya ketika ia pergi. Dan sebelum berangkat, Olive memberikan kembali kalung sang ayah dengan harapan Rusty lah yang aman di medan pertempuran nanti. Begitupun Vanessa yang tadinya marah pada akhirnya mengucapkan salam perpisahan sekaligus meminta Rusty berjanji bahwa ia pasti akan kembali pulang. Coming back, and that's all I know. Beberapa saat kemudian, tim elit yang dikomandoi oleh Pop berkumpul di markas Bahrain. Ia pun berkata bahwa mereka akan melaksanakan operasi Delta di Iran, di mana operasi itu ditaksir berkali-kali lipat berbahaya dari misi sebelumnya. Kemudian seniornya pun datang dan secara lengkap menjelaskan bahwa mereka akan melakukan misi pengintaian khusus yang berkaitan dengan para teroris. Misi kali ini mereka harus menyelamatkan 4 orang intel yang sudah terputus komunikasi sejak 2 hari yang lalu. Dan bagaimanapun caranya, orang-orang tersebut harus kembali ke sini karena menyimpan banyak informasi rahasia. Working under extremely diverse. This is as far as air support can go. Cheer up. It's kind of messed up. Kemudian setelah senior pergi, Pop mulai membagi mereka ke dalam beberapa tim. Mereka mengatur strategi dan taktik berperang. Karena musuh kali ini merupakan pemberontak yang sudah terkenal sangat kejam. Be everything. Detail, detail, detail. Don't be lazy. Tibalah hari keberangkatan mereka. 7 orang itu diturunkan di sebuah padang gersang. Dan sesuai rencana awal, mereka langsung berpencar dan terbagi ke dalam beberapa tim untuk melakukan pengintaian. This is Rally Kermit. Singkat waktu 1 malam sudah mereka lewati. Mereka telah memantau di tiap titik dan terus berkomunikasi. Di mana Rusty bersama dengan Pop, Sanit dengan Casper, Lucas seorang diri, dan Buck bersama dengan Ai. Namun sampai kini, belum ada tanda-tanda di mana para pemberontak menyembunyikan orang-orang yang mereka cari. Nothing but sand and dust. Smooth. Just how I like it. Kemudian lagi-lagi, Rusty kembali berhalusinasi. Ia berada di sebuah tempat asing, di mana ia bertemu lagi dengan gadis kecil yang sempat berada dalam mimpinya. Gadis itu memberikan sebuah bunga kepadanya, namun setelah Rusty menerimanya, gadis itu menghilang bagai debu begitu saja. Saat ia tersadar, ia masih berada di sebelah Pop dan masih mengawasi situasi. Menit demi menit berlalu, tak ada satupun gelagat yang mencurigakan. Hingga keputusan diambil bahwa mereka harus berkemas untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba, Rusty melihat sekelompok orang dengan 2 tahanan yang diseret dan siap untuk dilucuti.
Mereka membawa senjata termasuk sebuah parang serta tripod untuk merekam. Dan sudah dipastikan orang-orang tersebut adalah target yang sejak tadi mereka incar. Blake Chapman, what have you gotten yourself into? I got a tripod and recorder, 2 machetes. Lantas Pop menghubungi rekan untuk mengubah rencana. Mereka tidak jadi mundur dan langsung bergerak demi menyelamatkan targetnya. Ketika memiliki jarak pandang yang cukup, Pop memutuskan untuk berpisah dengan Rusty karena ia harus maju lebih dekat. Dan tiba-tiba, hayalannya kembali mengambil alih. Rusty berteriak mencari keberadaan Vanessa. Namun tak ada satupun orang kecuali dirinya sendiri, hingga gadis itu kembali datang dengan memakai topeng menyeramkan. Entah apa tujuannya, ia mengajak Rusty bermain dan berharap Rusty bisa mengetahui siapa ia sebenarnya. I wanna play with you. Listen, I don't have much time. Taking Tango with machete on hostage. Kemudian setelah siap dalam posisi, dalam hitungan detik ia langsung melesatkan peluru hingga satu persatu musuh berjatuhan. Begitupun yang lain mulai menyerbu di beberapa titik, menghadapi lusinan musuh yang tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian. Mereka mulai berbalas serangan hingga posisi bak terpojok saat granat dilemparkan. Dan tanpa berpikir panjang, Ai refleks memeluk granat tersebut demi menghindari banyaknya korban. Sementara itu, Rusty terus maju menghadapi beberapa musuh seorang diri. Tak disangka-sangka, Pop juga harus terdesak saat ia adu taijutsu dengan orang yang menyerangnya. Mereka saling berbalas pukulan hingga Rusty tepat waktu membantunya. Lantas Pop langsung menyelamatkan Letnan Chapman, di mana kondisi matanya sudah dibuat buta. Menurut pengakuannya, matanya disiram zat asam oleh para penjahat hingga kondisinya seperti sekarang. Sayangnya mereka terlambat menyelamatkan yang lain, dan hanya Chap lah satu-satunya orang yang bisa ia selamatkan. Dan ketika mereka siap untuk beranjak, Pop lengah sampai ia tertembak di perutnya. Meskipun begitu, ia terus membimbing Chap untuk mengikuti langkahnya. Mereka terus berjalan di tiap sisi hingga berhasil bertemu dengan Rusty. Namun karena luka yang cukup serius, Pop harus kehilangan nyawanya dan mempercayakan Rusty untuk menyelesaikan misi kali ini. Dan meskipun sangat berat meninggalkan Pop, ia tak punya cukup waktu untuk berduka terlalu lama. Pada akhirnya, Rusty memimpin jalan dan berhenti sambil menghubungi teman-temannya. Hingga tiba-tiba, ia dikejutkan saat musuh tepat di hadapannya seraya menodongkan senjata. Di sisi lain, Sunny dan Casper masih berjibaku melakukan perlawanan sampai ditembaki oleh roket RPG. Hal tersebut membuat Sunny terluka di bahunya. Namun meskipun begitu, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan untuk ke titik penjemputan. Mereka pun berhasil bertemu dengan Rusty sambil berupaya terus mengontak Lucas. Akan tetapi komunikasi tersebut sudah tidak dijawab sejak tadi. Mereka pun lanjut menempuh perjalanan hingga tiba di satu tempat dan memutuskan berhenti di sana, di mana Casper memutuskan untuk berjaga, sementara mereka bertiga menunggu dengan keadaan Sunny yang mulai kelelahan. There's some kind of acid in my eyes. Di sisi lain, Lucas berhasil melarikan diri hingga bertemu dengan Casper. Dan karena amunisi mereka tinggal sedikit, Casper memintanya untuk pergi lebih dulu. Ia pun bertemu dengan Rusty yang langsung mengobatinya. Tak hanya itu, Rusty juga meminta Lucas untuk menyusul Sunny, sementara ia akan membantu Casper di garis depan. Dan saat ia tiba di sana, posisi Casper sudah tertembak dan tak mampu lagi untuk bergerak. Ia pun memberikan perintah bahwa Rusty harus pergi meninggalkannya. Sementara Sunny dalam perjalanan mengajak Chap pergi ke titik penjemputan. Namun karena luka dan tenaganya sudah terkikis, ia pun memberikan rompinya pada Chap, seraya berkata bahwa ia pasti akan pulang dan harus percaya pada keajaiban. Setelah itu Sunny tewas meninggalkan Chap yang putus asa karena ditinggalkan rekannya satu persatu. Begitupun Lucas dan Rusty, mereka pasrah dengan keadaan saat musuh sudah mengepung mereka. Come on, Sonny. Di alam bawah sadarnya, Rusty baru bisa menebak gadis itu adalah teman kecil yang bernama Ryan. Ia tewas akibat penyakit yang diderita, dan bersamaan dengan hilang bayang-bayang itu, lampu di rumah Vanessa redup seketika.
Ollie pun masuk dan berkata pada ibunya bahwa sang ayah ada di depan rumahnya. Namun Vanessa tidak percaya lantaran ia tahu jika Rusty berada di negara yang berbeda. Dan seakan sebuah kemustahilan, ia mendengar bisikan yang memanggil namanya berulang kali. Dan alangkah terkejutnya ketika ia keluar, Rusty bersama Chap seakan dibawa oleh malaikat penyelamat. Rusty? Mungkin kalian bingung dengan mimpi yang Rusty alami dan keterkaitannya dengan anak kecil tersebut. Tenang aja, kalian gak sendiri, karena saya juga sama bingungnya. Tapi yang namanya keajaiban pasti pernah kita alami, dan begitupun yang dialami oleh Rusty. Mungkin dia punya alat teleportasi yang bisa sampai ke rumah secepat itu. Kedengarannya mustahil, tapi yang namanya keajaiban memang gak bakal masuk akal. Secara keseluruhan, jujur aja musuhnya kurang greget. Perlawanan pun cuma gitu-gitu aja, tapi lumayanlah buat temenin nyeruput. Saya akhiri review kali ini dan sampai berjumpa lagi.